Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Yasin, UMKM, dia 1F023017. Baik, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem operasi, jenis-jenis struktur sistem operasi, dan contoh studi kasus sistem operasi. Banyak sekali sistem operasi yang dapat kita gunakan. Salah satu sistem operasi yang sangat terkenal adalah Windows. Yang paling banyak digunakan oleh kalangan masyarakat Indonesia adalah Windows. Banyak, bukan Windows saja, ada Linux, ada Android, dan lain-lain. Ya. Sistem operasi adalah penghubung atau penerjemah yang menjembatani antara manusia dengan komputer. Kenapa penerjemah dibutuhkan? Karena apabila adanya interaksi yang dilakukan dalam dua bahasa yang berbeda, maka kita butuh penerjemah. Misalnya manusia, contohnya manusia. Manusia menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Sedangkan komputer menggunakan bahasa mesin. Nah, basically, bahasa yang dimengerti oleh komputer adalah ya atau tidak, on atau off, satu atau nol. Maka di situ dibutuhkan penerjemah. Oke, lanjut. Selanjutnya ada komponen untuk menjalankan sistem operasi. Untuk menjalankan sistem operasi ini, kita membutuhkan tiga komponen. Yang pertama itu ada hardware, ada software, dan ada firmware. Hardware terbagi menjadi tiga. Pertama ada input, proses, dan output. Yang pertama kita menginput apa yang mau kita masukkan, terus selanjutnya diproses, dan keluarlah output. Yang ketiga ada software. Software juga dibagi menjadi tiga. Ada sistem operasi, ada bahasa pemrograman, ada program paket, dan lain-lain. Serta yang ketiga ada firmware. Firmware dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama ada operator, ada programmer, ada sistem analis. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke struktur sistem operasi. Struktur yang pertama itu ada monolitik. Monolitik, dalam struktur ini, monolitik adalah seluruh fungsi sistem operasi dijalankan dalam suatu ruang, alamat atau address space yang sama semua komponen sistem operasi, seperti manajemen proses, manajemen memori, file, sistem file, dan lain-lain. Diintegrasikan menjadi suatu kesatuan yang besar. Jadi digabungkan menjadi satu kesatuan yang besar. Lanjut ke struktur yang kedua, itu ada mikrokernel. Dalam struktur ini, mikrokernel hanya fungsi inti seperti manajemen memori, penjadwalan proses dalam komunikasi antar proses yang berjalan di dalam kernel. Layanan lain seperti sistem file, drive perangkat keras, dan protokol jaringan. Berjalan juga di ruang pengguna user space sebagai server terpisah. Yang keempat ada client server. Dalam struktur ini, sistem operasi dirancang dengan konsep client server, di mana fungsi-fungsi tertentu dilakukan oleh server. Dalam konteks ini adalah komponen-komponen yang sistem operasi yang menyediakan layanan dan klien adalah komponen yang meminta layanan tersebut. Kernel minimal bertindak sebagai jembatan komunikasi antara klien dan server. Lanjut yang kelima ada virtual machine. Dalam struktur ini sistem operasi memungkinkan banyak lingkungan eksekusi untuk berjalan secara bersamaan di atas suatu perangkat keras fisik. Setiap lingkungan atau mesin virtual VM dapat menjalankan sistem operasi lengkap seolah-olah mereka berjalan di perangkat keras fisik mereka sendiri. Oke, lanjut ke contoh studi kasus sistem operasi. Di sini saya mengambil contoh studi kasus sistem operasi
Itu pada pembayaran di kasir, ya. Pada pembayaran di kasir. Di mana terdapat dua aktor, yaitu admin dan kasir, dan 8 aktivitas di dalamnya. Ini aktivitasnya, ini kasir dan admin. Oke, kasir dan admin. Oke. Jadi administrator ini memiliki lingkup yang lebih besar, yang lebih luas dibanding kasir. Contohnya, nah ini, administrator, dia bisa mencakup semua aktivitas yang ada pada transaksi ini. Sedangkan kasir, dia cuma bisa login, input data transaksi, view data transaksi, mencetak stroke, dan melihat stok barang. Dia tidak bisa menghapus data transaksi atau input barang atau menghapus barang, dia tidak bisa. Sedangkan administrator, dia bisa melakukan semuanya. Nah, inilah yang dinamakan administrator. Nah, inilah yang dinamakan kasir, lebih sempit, memiliki lebih sempit daripada administrator. Kasir memiliki hak akses aktivitas meliputi ya cuma login, melihat barang, melihat stok, input data, itu cuma kita aja. Yang lain dia tidak bisa. Oke, lanjut. Nah, itu adalah contoh perjalanan kasir. Yang pertama itu login. Kasir login, kasir login agar dapat mengakses sistem. Setelah kasir login, kasir akan langsung di bawah menuju tampilan UI. Tampilan UI, tampilan UI, terusnya input barang, scanner, mencetak barang, menampilkan barang pada UI ada, jika barang ada langsung ditampilkan pada UI, mencetak stroke, ya. Selanjutnya transaksi menyimpan data dalam database transaksi, sukses, transaksi selesai. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai eh, sistem operasi, jenis-jenis struktur sistem operasi, dan contoh studi kasus sistem operasi. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.